Dari video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari Filipina dan mate dari Indonesia berbeza polisinya. Saya ambil mate Filipina April 2023 and mate Filipina ada beberapa terms and conditions yang kita sebagai majikan wajib patuhi. Antaranya pertama, gaji minimum wajib RM1,800 sebulan. Kedua, mereka wajib ada satu hari off day dalam seminggu yang kalau kita nak dia kerja masuk off day, kita kena bayar RM70 per day. Ketiga, phone wajib diberikan kepada mereka untuk mereka pegang, cuma penggunaan phone boleh dihadkan selepas waktu bekerja. Dan yang keempat, mereka wajib dapat 8 jam rehat yang berterusan. Saya ambil mate Indonesia Mac 2024 and mate Indonesia selalunya phone dipegang majikan, tiada off day, gaji minimum RM1,500 sebulan. Jadi bila mate Indonesia saya start kerja, takkan saya tak bagi dia pegang phone when mate Filipina saya pegang phone. And takkan mate Indonesia saya tak ada off day bila mate Filipina saya ada off day. Tang gaji, mate Indonesia saya dapat tahu daripada receipt transfer yang gaji mate Filipina saya lebih daripada dia. Dan dia minta lebih. Tapi kami tak turuti. Jadi when you have two helpers of different countries with different policies, mestilah kita kena ikut yang mana yang lebih humane. Yakni mate Indonesia ikut polisi mate Filipina. And kenapa saya tak ambil mate Filipina seorang lagi instead of ambil mate Indonesia? Mate Filipina yang fresh dan masuk ikut cara halal through agency ambil masa hampir 6 bulan. Sebab rata-rata mate Filipina beragama Kristian and for a Christian to work for a Muslim employers requires documentation yang detail and scrutinization yang lama by immigration. And masa tu saya nak mate dengan cepat. Jadi saya opt for mate Indonesia. Plus saya fikir, kalau ada language barrier sesama mereka, mungkin mereka tak lagi panjang akal. But I was wrong. In a nutshell, kejadian ni bukan salah agensi, bukan salah kewarganegaraan, tapi salah individu itu sendiri. Layanlah baik macam mana sekalipun, kalau dia nak pijak kita, dia akan pijak. Layan street pula, dia lari. Jadi sekiranya anda ada helper yang baik, itu rezeki anda and appreciate them well. And adakah saya serik tak nak pakai helper selepas ni? Tidak. Sebab dengan jadual pekerjaan saya yang tak menentu, I need to have a stay-in helper. Cuma lesson learn, saya akan lebih berhati kau selepas ni. Mate Filipina masih dengan saya sebab sebelum kehadiran mate Indonesia, dia tak pernah keluar langsung sepanjang off day dia. Cuma bila mate Indonesia masuk, dia mungkin peer pressure sikit. Moga kisah saya dan keluarga menjadi iktibar kepada anda semua di luar sana to always be vigilant kepada pembantu rumah kita. Dari video semalam ada yang komen cakap saya baik sangat dengan mate saya. Mate saya cerita yang mate dari... Saya izin menanggapi, izin state seperti Anda. Ya, saya turut prihatin terhadap kasus di mana ada pekerja di rumah Anda, pembantu rumah tangga yang memasukkan tamu tidak diundang, ya, lelaki ke dalam rumah Anda tanpa seizin Anda. Itu bisa membahayakan, mereka bisa berbuat jenayah di rumah Anda dan itu tidak bisa dibenarkan, ya. Tapi kasus ini harus ditengok sebagai kasus dari perbuatan orang-orang pribadi, oknum-oknum, bukan representasi dari seluruh warga Indonesia yang ada di Malaysia atau semua pekerja Indonesia di Malaysia. Dan saya mohon kasus ini tidak perlu digoreng atau dibuat menjadi sebuah polemik. Ya, dan ini menjadi pelajaran ya buat semua majikan agar berusaha untuk mengerjakan semua pekerjaan di rumah secara sendiri ya, tanpa lagi mengundang asisten rumah tangga atau bibi-bibi kalau mereka memiliki trust issue terhadap pekerja-pekerja yang tinggal duduk di rumah mereka ya. Nah, saya sarankan Anda untuk tidak gunakan bibi lagi, lalu menggunakan jasa kebersihan, jasa layanan cleaning service untuk rumah Anda. Lain-lain pekerjaan nak dikerjakan sendiri ya, karena kita tidak bisa menjamin apakah bibi-bibi kita ini amanah, tidak mencuri apa-apa dari rumah kita, tidak memasukkan orang-orang asing ya, ataupun memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan orang asing, pacar mereka atau kekasih mereka ke rumah kita ya, dan berbuat macam-macam yang melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai moral ya. Kita tidak inginkan itu. Nah, saya juga mau menyoroti perlakuan Anda kepada dua bibi Anda, satu dari Filipina, satu dari Indonesia.
Saya nak tanya, kenapa harus digaji secara berbeda? Yang Filipina Anda bagikan gaji 1.800 ringgit, yang dari Indonesia 1.500 ringgit. Saya tak paham kenapa harus dibedakan. Ini Anda harus jelaskan kepada warga Indonesia. Yang kedua, kenapa ada pembedaan perlakuan? Warga Filipina diizinkan untuk pegang handphone. Warga Indonesia tak dibenarkan pegang handphone. Ini kenapa harus ada perbedaan perlakuan? Warga Indonesia bertanya-tanya dan Anda harus menjelaskan, ya. Kami tak bisa menerima perlakuan yang berbau diskriminasi. Ini sangat tidak adil menurut kami. Anda harus jelaskan kepada warga Indonesia dimanapun perlakuan ini, ya. Dan kepada semua konten kreator warga Indonesia di Malaysia yang jadi anggota klub kacang lupa kulit, ya, kalian harus cakap masalah ini. Kenapa ada diskriminasi perlakuan semacam ini kepada pekerja kita WNI, ya? Ini sangat tidak adil. Kalian harus cakap, kalian masih orang Indonesia, ya. Jangan diem aja nih untuk Kakak JP, Mas Iki, Bang Toha dan lain-lain, ya. Nak cakap masalah ini. Kenapa pekerja kita ini diperlakukan berbeda, ya? Kenapa ada stigma, ada stereotip, ya, ada prasangka. Ini nggak benar ini, ya. Seolah-olah semua warga Indonesia yang kerja itu orang-orangnya nggak amanah gitu, nggak bisa disiplin, nggak bisa diatur, nggak bisa menuruti peraturan dan lain-lain, ya. Ini tentunya sangat tidak adil buat kita. Ya, ini teman-teman semua harus cakap ini. Ini Kak JP jangan diem aja, ya. Malah setuju itu kelihatannya kalau WNI itu handphonenya boleh ditahan, diperlakukan secara berbeda, ya. Kenapa ini? Ya, sesama orang Indonesia kok begini modelnya, ya. Saya bertanya-tanya ini.